Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dengan dalih untuk biaya pulang kampung, seorang asisten rumah tangga di Tarakan mencuri perhiasan majikan. Jembatan Mahkota Samarinda yang dibangun tahun 2008 jalani uji getaran. Dinas Pendidikan Berau berencana menerapkan pengenaan baju adat untuk pelajar SD dan SMP. Kepastian hukum disebut sebagai kunci sukses pembangunan. Itu ditegaskan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional saat berada di kantor Kementerian Hukum dan HAM Kaltim Kamis siang. Ia menegaskan ekonomi tidak akan berjalan dengan aman dan lancar jika aturan hukumnya tidak jelas. Ia menambahkan kepastian hukum itu tidak hanya tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, namun semua pihak harus ikut terlibat. Ahli yang memang menguasai lapangan kita secara kuantitas. Hukum ini memang bukan hanya tanggung jawab di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi seluruh sistem pemerintahan kita sampai kemudian masyarakat di lapangan, kemudian juga badan-badan pemerintahan, badan-badan publik, kemudian korporasi, swasta, perorangan, semua harus punya pemahaman bersama bahwa tidak mungkin pembangunan ekonomi, pembangunan bidang-bidang lain akan berjalan jika prasyarat utamanya pembangunan hukum terabaikan. Kalimantan Timur menjadi perhatian serius setelah pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Sepaku Penajam Pasir Utara. Jelang pemindahannya, berbagai kegiatan kini terpusat di daerah ini. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pak PJ Gubernur DKI Jakarta jelang pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI, pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan diri secara matang. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat yang melibatkan polisi, tentara, dan lain-lain. Selamat pagi, salam sejahtera kita bersama. Pokok bahasannya mulai dari penyambutan paskibraka, duplikat bendera pusaka, hingga rekayasa lalu lintas. Rekayasa itu harus disusun sejak dini, agar kemacetan arus lalu lintas saat hari pelaksanaan upacara tidak terjadi. Untuk persiapan ini menyampaikan hasil rapat terakhir. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, langkah yang dilakukannya ini merupakan arahan dari Panitia HUT RI Pusat. Pemprov harus menyiapkan secara matang karena ini kali pertama Kaltim menyelenggarakannya dalam skala nasional. Lokasinya dipusatkan di Ibu Kota Negara Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara. Lihat kan, alhamdulillah kita menindaklanjuti rapat ini yang mengingatkan Pak Kapolda. Ya, saya terima kasih Pak Kapolda mengingatkan sama Pak Pangdam. Kita perlu rapat bersama menindaklanjuti arahan-arahan dari panitia pusat. Pemerintah pusat kan ketuanya adalah Setnek dan Sikap. Sudah disampaikan dan tadi kita bahas tadi juga memasukkan dari Ibu Sekda sebagai ketua tim di sini dan tadi juga banyak hal-hal yang muncul. Intinya kita ingin melakukan persiapan sesempurna mungkin, sesofistik mungkin. Itu kenapa asumsi kita bangun adalah kita yang menjadi penyelenggara. Ya. Memang ada beberapa batasan-batasan yang diberikan, contoh kita buat sederhana di sini, jangan melibatkan banyak warga dulu karena akan COVID. Tapi sekali lagi kami dari pemerintah, jajaran pemerintah, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan juga OPD dan kabupaten kota sekali lagi ingin memberikan yang terbaik karena IKN itu bagi kita berkah.
Kodam sendiri. Disebutkan, duplikat bendera merah putih beserta rombongan Paskibraka akan tiba di Balikpapan pada 10 Agustus 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pada tanggal 16 Agustus Guru sekolah luar biasa di Tanjung Redep Berau diberi pelatihan bahasa isyarat Kamis siang. Itu diberikan kepada pengajar yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan serupa tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ada 2 jenis materi yang diberikan, yakni SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan Bisindo. Materi kedua ini nantinya akan diberikan kepada anak didik yang tunarungu. X, Y, Z. Isyarat. Jadi kita ada belajar bahasa SIBI ya. SIBI itu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang dimana digunakan di sekolah. Lalu ada Bisindo. Bisindo itu bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tuli. Jadi kita perkenalkan ke guru-guru, kita berbagi informasi seperti itu. Yang penting kita bisa mengisyaratkan dengan gestur kita itu sudah bagus. Para guru menyatakan kesulitan mendasar yang mereka hadapi adalah bahasa rumah atau bahasa ibu. Itu karena teknik dan caranya berbeda dengan bahasa yang diajarkan di sekolah. Hadirnya pelatihan macam ini dinilai membantu para guru memudahkan komunikasi dengan anak didik di sekolah. walaupun kita sudah menangani anak-anak tunarungu ini, tetapi untuk kesulitannya adalah ada perbedaan antara bahasa rumah, bahasa ibu ke sekolah, kemudian ada juga di sekolah ada SIBI dan ada Bisindo. Jadi kalau Bisindo ini sangat simpel, kalau SIBI ini diperjelas gitu. Seperti misalnya mobil itu berjalan sangat lambat. Kalau Bisindo mobil berjalan lambat. Tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini dari provinsi, kami sangat terbantu sekali untuk melaksanakan dengan segala sesuatu yang ada perbedaan di antara anak-anak tunarungu. Pelatihan ini digelar selama 3 hari. Selain untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru, pelatihan digelar untuk kesiapan para guru menghadapi siswa di tahun ajaran baru 2024. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pakaian adat seperti inilah yang nantinya diterapkan kepada peserta didik di sekolah se-Kabupaten Berau. Tingkatannya yakni sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Mardiatul Idalisah menyatakan itu sesuai dengan peraturan daerah tahun 2014 tentang bahasa daerah dan adat budaya. Saat ini Disdik masih menggodok peraturan Bupati tentang petunjuk teknisnya. Jadi terkhusus untuk pakaian adat ya itu sebenarnya menurut peraturan itu diserahkan kepada sekolah. Memang ada peraturan daerah kalau tidak salah nomor 7 ya tahun 2014 tentang perlindungan dalam bahasa dan adat budaya Berau ya. Tentu ini sangat bersambung gitu kan dengan peraturan sekarang. Nah ini kami lagi menggodok peraturan bupatinya tentang petunjuk teknis penggunaan pakaian adat dan insya Allah juga muatan lokal adalah bahasa Benu. Ini kita sedang lagi mendorong ya untuk peraturan bupati ini lebih ketat.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Aturan baru yang akan diterapkan ini dipastikan akan memberi nuansa baru di sekolah. Namun, mungkinkah aturan ini mendapat sambutan dari para orang tua? Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Tepuk tangan untuk barisan sekretariat. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.